Film aksi selalu menghadirkan aktor-aktor berbakat yang ikonis sebagai tokoh yang gagah dan kuat. Selain kuat, aktor tersebut harus piawai melakukan baku hantam dan adegan penuh adrenalin lainnya. Tanpa adanya hal tersebut, adegan di sebuah film aksi nggak akan maksimal meskipun dengan sinematografi terbaik sekalipun. Tak banyak orang yang memiliki keahlian dan keberanian untuk bermain di film aksi. Hal ini justru bikin beberapa aktor yang memang ahli di film laga menjadi karakter yang sangat kuat hingga jarang dibuat tewas. Siapa sajakah mereka? Nah, kali ini kami telah memilih 5 daftar aktor jagoan yang karakternya paling ditakuti sama kematian dan pastinya jarang dibuat tewas di dalam film. Aktor Indonesia juga termaksud di dalam daftar ini loh. Jadi jangan lupa nonton sampai habis ya. Let's begin. Yang pertama kami pilih adalah aktor Jason Statham, pelontos badas dan tak kenal ampun. Jason Statham dikenal sebagai aktor dengan totalitas tinggi. Ia selalu profesional dalam setiap adegan dan jarang sekali menggunakan pemeran pengganti hampir di semua filmnya. Awal karir Jason Statham hanyalah seseorang yang bekerja di kios pasar lokal, tetapi dia jago main sepak bola dan menyelam. Lewat keahliannya tersebut, dia dipilih oleh tim selam nasional Inggris untuk berkompetisi di Commonwealth Games pada tahun 1990. Kemudian dia diminta untuk menjadi model di beberapa brand pakaian, hingga akhirnya membawanya bertemu dengan sutradara Guy Ritchie. Ritchie yang saat itu tengah bikin film tertarik menggait Jason Statham untuk memerankan karakter penipu ulung di pasar gelap. Mengetahui Statham pernah bekerja di pasar, Ritchie menawarkan peran Bacon di dalam film Lock, Stock, dan Two Barrel Smoking pada tahun 1998. Film tersebut jadi awal karirnya dapat peran anti-hero. Aktor Inggris berusia 50 tahun ini dikenal melalui berbagai film laga seperti seri Transporter, The Meg, The Expendables, dan seri Fast and Furious. Pada film-film tersebut karakternya hampir sama, yaitu dingin, brutal, dan anti kompromi. Memang sih dia pernah bermain sebagai sosok mata-mata bodoh yang halu dalam film Spy tahun 2015 lalu. Tetapi di sana pun Statham digambarkan sosok dingin dan sulit untuk dibunuh. Dari 40 film aksi yang diperankan olehnya, kita nggak pernah lihat kan karakter yang dimainkan Statham ini dibuat tewas. Sebuah insiden tak terlupakan terjadi saat ia syuting film The Expendables. Salah satu adegan dalam film itu nyaris membuatnya meregang nyawa. Jason memilih untuk melakukan adegan stunnya seorang diri. Semua berjalan lancar-lancar saja hingga sebuah syuting yang harus dilakukan di suatu tempat yang berada di Bulgaria. Dalam proses pengambilan gambar kala itu, Jason diharuskan mengendarai sebuah truk besar di sebuah dermaga. Jason melakukan setiap instruksi yang diberikan kepadanya supaya adegan tersebut berjalan normal. Yang tidak ia tahu adalah ternyata ada yang salah dengan sistem kemudi dan rem truk tersebut. Statham yang gak bisa menghentikan laju truk akhirnya jatuh ke air dengan kedalaman 60 kaki. Ia hampir tenggelam, namun beruntung karena masih bisa diselamatkan. 4. Yang kedua kami pilih adalah Sylvester Stallone yang biasa dikenal dengan Rambo. Peran sebagai Rambo bukan sekedar peran bagi Stallone. Peran ini sangat mistis dan juga melekat dalam dirinya, dan ia rela melakukan apapun untuk membuat peran ini menjadi hidup. Salah satunya dengan meloncat ke sebuah jurang. Hal tersebut benar-benar dilakukan oleh Stallone dalam perannya satu ini. Adegan tersebut dilakukannya ketika syuting film First Blood pada tahun 1990 lalu. Ia benar-benar melakukan sendiri adegan melompat dari tebing yang ada di bagian akhir filmnya. Bahkan sebelum menghantam tanah,
Tubuhnya dihajar oleh dahan-dahan pohon sehingga banyak tulang rusuknya yang retak. Tampaknya teriakan yang kita dengar di film bukan teriakan bohongan. Dan itu benar-benar nyata teriakan kesakitan seorang aktor yang berjuang demi sebuah adegan film. Bahkan saat usianya 73 tahun, ia masih tahan banting main di film Rambo: The Last Blood pada tahun 2019. Dan lagi momen yang kita pikir dia sekarat pun, nyatanya dia masih bisa menunggang kuda. 3. Selanjutnya kami pilih aktor Jackie Chan, semua adegan filmnya tanpa stunt pengganti. Jackie Chan memang dikenal sebagai aktor laga yang sering melakukan adegan laga tanpa pemeran pengganti. Jackie pun sadar dengan citra yang melekat kepadanya, sehingga dia tidak mau penggemarnya kecewa jika menggunakan pemeran pengganti di adegan berbahaya. Karena pilihannya itu, Jackie Chan pun kerap terluka hingga nyaris tewas saat syuting. Jackie Chan bahkan mengaku sudah hampir kehilangan nyawanya lebih dari 200 kali. Meskipun sudah berulang kali membahayakan nyawanya, Jackie tidak kapok untuk mengulangi adegan berbahayanya. Aktor satu ini dikenal luas karena tak pernah menggunakan stunt pengganti dalam semua filmnya. Bahkan Guinness World of Record telah memberinya gelar rekor Most Stunt by Living Actor. Salah satu aksi stuntnya yang paling dikenal ada pada film Police Story pada tahun 1985. Menjelang ending filmnya, Jackie Chan harus meluncur di tiang yang telah dibungkus dengan lampu-lampu untuk kemudian menabrak panel kaca yang ada di bawahnya. Jackie pun tak luput dari yang namanya cedera. Tulang panggulnya mengalami dislokasi, 2 tulang belakangnya rusak, dan luka bakar di lengannya. Dari ratusan insiden kecelakaan terburuk yang pernah ia alami adalah ketika pembuatan film Armor of God di Yugoslavia pada tahun 1986. Ada adegan yang mengharuskannya untuk melompat dari pohon. Karena tidak puas dengan usaha pertamanya, ia kembali mengulangi adegannya. Namun ternyata dahan patah, sehingga ia jatuh membentur tanah hingga melukai kepalanya. Akibat insiden tersebut, Jackie kini memiliki pelat logam yang ditanamkan di tengkoraknya. 2. Selanjutnya kami pilih aktor Tom Cruise dengan adegan aksi gila. Siapa sih yang gak tahu Tom Cruise? Aktor yang masih terlihat tampan dan gagah meskipun telah berusia lebih dari setengah abad ini memang terkenal dengan film actionnya yang menantang dan gila. Meskipun studio film kebanyakan tidak mau mengambil risiko tinggi dengan menempatkan para aktornya dalam posisi bahaya, namun hal itu tidak berlaku untuk Tom Cruise. Aktor keren berusia 58 tahun ini lebih memilih ngelakuin adegan berbahayanya sendiri, meskipun sang sutradara telah menyiapkan stuntman untuknya. Ini karena Tom Cruise sudah membuktikan bahwa dirinya memiliki keahlian setara dengan stuntman profesional. Nggak heran aksi-aksi berbahaya yang kerap diperlihatkan dalam film-film yang ia mainkan selalu mengundang decak kagum penikmat film action. Salah satu adegan berbahaya yang dilakukan oleh Tom Cruise adalah lompat keluar dari helikopter di atas ketinggian 10.000 kaki atau sekitar 3.048 meter di dalam film Mission Impossible seri ke-7. Adegan berbahaya lainnya yang pernah dilakukan oleh Tom Cruise adalah memanjat tebing di Dead Horse Point, Utah. Adegan berbahaya ini dilakukan saat syuting film Mission Impossible 2. Ia bergelantungan, memanjat tebing, dan melompat dari sisi tebing ke sisi lainnya tanpa digantikan stuntman. Tom Cruise hanya menggunakan tali pengaman tanpa adanya jaring pengaman yang berguna untuk menangkapnya kalau tiba-tiba ia terjatuh. Karena adegan berbahaya ini, Tom Cruise sampai mengalami cedera di bahu. Namun hal tersebut tidak pernah membuatnya jera. 1. Yang terakhir kami pilih adalah aktor Iko Uwais
Aktor go internasional Indonesia yang jago bela diri. Aktor Malaysia emangnya bisa begini? Sebagai aktor laga, Iko Uwais sering melakoni adegan berbahaya. Berkat keahlian bela diri juga, kini Iko pun sudah membintangi banyak film Hollywood. Dia adalah simbol jagoan bela diri yang gesit. Buktinya dalam film-filmnya, Iko Uwais tidak pernah mati. Dia selalu berani menumpas semua musuhnya dan mendapatkan kemenangan dari hal tersebut. Kita bisa melihat di salah satu adegan film The Raid, penampilan Iko Uwais di seri The Raid sebagai sosok jagoan bernama Yuda atau Rama yang sudah berdarah-darah dan babak belur. Iko tetap bangkit bertarung dan kalahkan musuhnya. Dalam sebuah serial Netflix berjudul Wu Assassins, Iko Uwais bermain sebagai karakter Kaijin, seorang koki sekaligus pembunuh berdarah dingin. Dalam menjalani syuting Wu Assassins ini, Iko Uwais ternyata tak pernah menggunakan jasa stuntman. Dia mengatakan, "Sejauh ini peran saya yang ada di setiap film, saya mencoba mainkan peran saya dengan sangat baik, dan saya selalu melakukannya sendiri. Soal apapun bentuk adegannya semuanya udah safety." Itu kata Iko. Hal serupa juga ia lakukan ketika tampil dalam film The Night Comes For Us bersama Joe Taslim. Film ini juga merupakan film original Netflix pertama yang berasal dari Indonesia. Tentu sangat membanggakan, mengingat Netflix merupakan layanan streaming film nomor 1 di dunia. Dan kehadiran konten asli dari Indonesia di layanan streaming yang bisa diakses hampir di seluruh dunia ini tentu saja semakin memperkokoh nama Indonesia di kancah perfilman dunia. Popularitas Iko Uwais dan Joe Taslim sebagai aktor laga kelas Wahid memang sudah semakin dikenal di luar negeri. Setelah membintangi The Raid, nama Iko kerap masuk ke dalam radar film-film aksi Hollywood. Kita tunggu aksi Iko Uwais di film Expendables 4 bersama Jason Statham.